Suatu malam, kami siang tenang, salah satu momen langka di mana segalanya terasa begitu tenang. Rumah itu sunyi, hanya ada dengungan lembut, mesin pencuci piring yang menyala di dapur. Aku duduk di sofa, melipat cucian, berusaha menyibukkan diri sambil menunggu suamiku pulang kerja. Anakku Matt baru saja kembali dari pekerjaan paruh waktunya. Ia baru saja mulai bekerja malam untuk menabung untuk kuliahnya semester berikutnya. Di usianya yang ke-22, ia telah berubah menjadi pemuda yang percaya diri, sangat mirip ayahnya dalam banyak hal, tetapi berbeda dalam hal lain. Kehadirannya selalu membawa energi ke dalam rumah, dan hari ini tidak berbeda. "Hai, Bu, kau baik-baik saja?" Tanyanya sambil berjalan ke ruang tamu, melemparkan kuncinya ke meja kopi. Aku tersenyum. "Ya, baru saja selesai di sini. Kau lapar?" Aku berpikir untuk segera memulai makan malam. Ia mengangkat bahu. Kurasa aku bisa makan. Apakah ayah akan segera pulang? Tanganku membeku di atas cucian, suaraku mengkhianatiku saat aku menjawab, "Ya, ia akan pulang sekitar 1 jam lagi." Sedikit terlalu cepat. Ada sesuatu dalam jawabanku yang menarik perhatian Matt. Dia menatapku, alisnya sedikit berkerut seolah mencoba membaca pikiranku. Aku mengalihkan pandangan, berpura-pura fokus pada pakaian di hadapanku. "Semuanya baik-baik saja?" Tanyanya lagi, nadanya santai tetapi dengan nada khawatir. Aku memaksakan senyum. "Tentu saja, sayang. Kenapa tidak?" Tetapi bahkan saat mengatakannya, aku bisa merasakan beban pikiran yang tak terucapkan menggantung di udara di antara kami. Ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, sesuatu yang bahkan tidak ingin kuakui. Matt duduk di tepi sofa, lebih dekat dari yang kuduga. Kehadirannya menenangkan tetapi juga meresahkan. Ada ketegangan yang tidak bisa kuabaikan, tekanan yang tenang meningkat setiap saat. Saat kami duduk di sana, aku mendapati diriku memikirkan betapa Matt telah tumbuh, betapa cepatnya waktu berlalu. Rasanya baru kemarin dia masih anak laki-laki yang berlarian di sekitar rumah, penuh dengan pertanyaan dan energi. Namun kini, ia telah menjadi seorang pria, percaya diri, dan semakin menjauh dari anak laki-laki yang telah kubesarkan. "Kau yakin semuanya baik-baik saja, Bu?" Tanyanya lagi, suaranya kini lebih lembut, lebih khawatir. Aku menatapnya, menatap matanya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat jantungku berdebar kencang. Apakah itu kelembutan atau sesuatu yang lebih? Aku tidak dapat mengatakannya, dan itu membuatku takut. "Tidak apa-apa," kataku, berdiri tiba-tiba, mencoba menyingkirkan perasaan aneh yang telah menyelimutiku. Aku akan mulai memasak makan malam, tetapi saat aku berjalan pergi, aku tidak dapat mengabaikan tatapan matanya yang terus menatapku. Aku tidak dapat menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang telah berubah di antara kami, sesuatu yang belum diakui oleh kami berdua. Di dapur, aku mencoba untuk fokus memasak, berharap kenormalan rutinitas akan menenangkanku. Aku terus melirik jam, menghitung menit hingga suamiku masuk ke pintu. Aneh, tetapi aku berharap dia tidak akan masuk. Aku tidak tahu mengapa, tetapi sebagian diriku ingin mempertahankan momen hening ini bersama Matt sedikit lebih lama. Dia berjalan ke dapur beberapa menit kemudian, bersandar di meja dapur saat aku mengaduk saus di atas kompor. Dia memperhatikanku, tetapi tidak dengan cara yang biasa. Ada intensitas dalam tatapannya yang membuat jantungku berdebar kencang. "Butuh bantuan?" tanyanya, suaranya rendah, hampir ragu-ragu. Aku menggelengkan kepala cepat-cepat. "Tidak, aku punya. Terima kasih." Tetapi bahkan saat aku mengatakannya, aku bisa merasakan ketegangan meningkat lagi, menebalkan udara di antara kami. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengannya. Tidak tahu bagaimana memahami perasaan yang bergolak di dalam diriku. Aku adalah ibunya, tetapi pikiranku berputar.
Aku melirik jam lagi, perutku menegang. Suamiku akan segera pulang. Matt, bisakah kau? Sebelum aku bisa menyelesaikannya, dia melangkah mendekat, terlalu dekat. Tangannya menyentuh tanganku saat ia meraih sendok yang sedang kupegang, dan tiba-tiba ruangan itu terasa terlalu kecil, terlalu sunyi, terlalu terisi dengan sesuatu yang tidak ingin kusebutkan namanya. Sebuah percikan melesat melalui diriku saat sentuhan itu, dan aku segera menarik tanganku, terkejut oleh intensitasnya. Ibu, suaranya lembut, khawatir. Apakah ibu baik-baik saja? Aku mendongak ke arahnya, jantungku berdebar kencang di dadaku. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang kurasakan, bahkan aku sendiri tidak memahaminya. Aku baik-baik saja, kataku, suaraku lebih gemetar dari yang kumaksud. Hanya lelah, itu saja. Tetapi aku tahu itu lebih dari itu. Sesuatu telah berubah di antara kami, sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Udara dipenuhi dengan pikiran yang tak terucapkan, perasaan yang tak diakui, dan beban itu semua menyesakan. Aku kembali ke kompor, putus asa untuk fokus pada apapun, kecuali ketegangan yang tumbuh di antara kami. Suamiku akan segera pulang, semuanya akan kembali normal, bukan? Namun, jauh di lubuk hati, saya tahu tidak ada yang normal lagi. Makan malam terasa sunyi, terlalu sunyi. Matt dan saya duduk berhadapan di meja makan. Keheningan di antara kami lebih keras dari yang seharusnya. Saya mencoba untuk fokus pada denting, garpu, dengungan lembut kulkas, apapun yang dapat mengalihkan perhatian saya dari ketegangan yang saya rasakan meningkat setiap menit. Saya melirik jam. Suami saya seharusnya sudah pulang sekarang, tetapi tidak ada tanda-tandanya. Hari sudah larut, dan keheningan antara Matt dan saya menjadi tak tertahankan. Jadi, kamu berbicara dengan ayah hari ini? Matt bertanya, memecah keheningan. Suaranya terdengar santai, tetapi ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang membuat jantung saya berdebar kencang. Saya mengangguk, tidak percaya diri untuk berbicara, takut akan apa yang mungkin terucap jika saya berbicara. Dia bilang, dia akan pulang jam 8. Jawab saya akhirnya, suara saya terdengar lebih normal daripada yang saya rasakan. Tetapi Anda tahu bagaimana pekerjaan itu, mungkin terjebak kemacetan. Matt bersandar di kursinya, mengamatiku sejenak. Matanya tak pernah lepas dari mataku, dan aku bisa merasakan berat tatapannya. Sungguh meresahkan cara dia menatapku, seperti dia mencoba mencari tahu sesuatu yang belum siap kuceritakan. Bu, ibu baik-baik saja? Tanyanya lagi, yang rasanya sudah ke-100 kalinya malam itu. Aku memaksakan senyum, menggelengkan kepala sedikit. Aku baik-baik saja, Matt, sungguh. Namun sebenarnya, aku tidak baik-baik saja. Aku tidak baik-baik saja sejak saat aku menyadari caranya menatapku terlalu lama. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak ingin kami akui, tetapi bisa kami berdua rasakan. Suara ponselku yang bergetar di meja memecah ketegangan. Aku melompat berdiri, bersyukur atas gangguan itu. Itu adalah pesan dari suamiku. Sudah terlambat, jangan tunggu aku. Aku meletakkan ponselku, perutku melilit. Dia tidak akan pulang dalam waktu dekat. Ayah tidak akan pulang, kan? Matt bertanya, suaranya kini lebih lembut, seolah dia sudah tahu jawabannya. Aku menggelengkan kepala, tidak, dia terlambat. Jawabku berusaha terdengar santai, tetapi kata-kata itu terasa berat, syarat makna yang lebih dari seharusnya. Matt mengangguk perlahan, tidak memutus kontak mata. Ruangan itu terasa terlalu sempit lagi. Udaranya terlalu pekat dengan segala hal yang tak terucap di antara kami. Kami tidak mengatakan apapun. Ya, kata Matt, berdiri dan berjalan ke arahku. Kurasa itu berarti kita berdua saja di rumah ini untuk sementara waktu, ya?
Aku menelan ludah, tiba-tiba merasa sangat menyadari jarak atau ketiadaan jarak di antara kami. Dia berdiri terlalu dekat, matanya mencari-cari sesuatu yang tidak ingin kukatakan. Ya, kurasa begitu. Bisikku, suaraku nyaris seperti napas. Ada jeda, hening yang begitu pekat hingga aku hampir bisa merasakannya menekanku. Kemudian, sebelum aku bisa mengatakan apapun lagi, Matt mengulurkan tangan dan meraih tanganku. Aku membeku. Sentuhannya cukup polos, tetapi cara ibu jarinya menyentuh kulitku perlahan membuat bulu kudukku merinding. Napasku tercekat di tenggorokan saat aku menatapnya, berusaha tetap tenang, berusaha mengabaikan debaran jantungku. Bu, katanya lembut, suaranya mengandung sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Aku perlu bicara denganmu. Aku segera menarik tanganku, jantungku berdebar kencang di telingaku. Matt, kita tidak bisa. Aku mulai, tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Kata-kata itu terasa terlalu berbahaya, terlalu berat untuk diucapkan dengan keras. Dia melangkah lebih dekat, matanya tidak pernah lepas dari mataku. Bu, kumohon, bisiknya, dengarkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kita, tetapi aku tahu kau juga merasakannya. Aku melangkah mundur, pikiranku berteriak padaku untuk menciptakan jarak. Tetapi tubuhku terasa membeku di tempat. Denyut nadiku bertambah cepat, beban kata-katanya meresap. Dia benar, aku juga bisa merasakannya, ketegangan aneh yang tak terucapkan yang telah tumbuh di antara kami selama berminggu-minggu. Namun, aku tidak bisa membiarkannya berlanjut lebih jauh. Kita tidak bisa melakukan ini, Matt, kataku, suaraku bergetar. Ini tidak benar. Ekspresinya melembut dan sesaat aku melihat anak laki-laki yang dulu. Anak laki-laki yang akan berlari ke arahku saat lututnya tergores. Anak laki-laki yang akan mengajukan 100 pertanyaan sebelum tidur. Namun, anak laki-laki itu telah pergi, digantikan oleh pria yang berdiri di hadapanku sekarang. Aku tahu, katanya pelan, namun aku tidak bisa menahan perasaanku dan kurasa kau juga tidak bisa. Suasana di antara kami terasa berat, dipenuhi ketegangan yang tidak bisa kami tangani. Aku bisa merasakan denyut nadiku berpacu, jantungku berdebar kencang saat aku mencari tanda-tanda di wajahnya bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Namun, tidak salah lagi tatapan matanya. Aku menggelengkan kepala, menjauh darinya lagi. Tidak, Matt, kataku tegas. Kita tidak bisa, ini tidak benar. Aku ibumu dan aku mencintaimu, tetapi tidak seperti itu. Bukan seperti yang kau pikirkan. Rasa sakit melintas di wajahnya, tetapi dia tidak mundur. Aku tidak ingin kehilanganmu, katanya lembut, suaranya dipenuhi keputusasaan. Kau tidak akan kehilangannya, aku meyakinkannya, suaraku nyaris berbisik. Tapi kita harus menghentikannya sekarang sebelum menjadi terlalu jauh. Keheningan yang terjadi setelahnya terasa menyesakkan, penuh dengan segala hal yang tidak kami katakan. Aku ingin mengulurkan tangan untuk menghiburnya, seperti yang biasa kulakukan saat ia masih kecil, tetapi aku tidak bisa. Tidak sekarang, tidak setelah semua yang baru saja dikatakannya. Kurasa kita butuh ruang, kataku akhirnya, suaraku bergetar. Mungkin kau harus kembali ke sekolah lebih awal hanya untuk sementara. Matt tidak mengatakan apapun pada awalnya. Ia hanya menatapku, ekspresinya tidak terbaca. Kemudian, setelah apa yang terasa seperti selamanya, ia mengangguk perlahan. Ya, bisiknya, mungkin kau benar. Keesokan paginya, rumah itu sunyi senyap. Aku hampir tidak tidur, gelisah sepanjang malam. Memutar ulang kejadian malam itu berulang-ulang dalam pikiranku. Aku tidak bisa memahaminya, bagaimana semuanya berubah begitu cepat ke tempat yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Ketika akhirnya aku bangun dari tempat tidur, aku mendapati Matt duduk di meja dapur, menatap kosong ke cangkir kopinya. Tas-tasnya sudah dikemas, duduk di dekat pintu. Hatiku hancur. Pagi,
kataku pelan, berusaha terdengar normal, meskipun aku tidak yakin apakah aku tahu lagi seperti apa rasanya normal. Pagi, Bu, jawab Matt, suaranya lembut dan jauh. Dia tidak mendongak dan jarak di antara kami terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku berdiri di sana sejenak, tidak yakin harus berkata apa. Semuanya terasa salah. Udara di antara kami dipenuhi dengan kata-kata yang tak terucapkan, emosi yang belum terselesaikan yang telah menumpuk selama beberapa hari terakhir. Aku ingin mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa kami bisa kembali seperti sebelumnya. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu itu tidak mungkin. Aku akan kembali ke sekolah hari ini, kata Matt setelah lama terdiam, akhirnya menatapku. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang belum pernah kulihat sebelumnya, dan itu menyayat hatiku. Aku mengangguk pelan, berusaha tetap tenang. Itu mungkin yang terbaik, kataku, suaraku nyaris berbisik. Ia berdiri, berjalan ke tasnya, tetapi sebelum ia sempat pergi, ia berbalik menghadapku lagi. Bu, ia mulai berbicara, ragu-ragu seolah mencari kata yang tepat. Aku minta maaf atas segalanya. Aku tidak pernah ingin membuatmu tidak nyaman. Aku hanya... Suaranya melemah, dan aku bisa melihat konflik di matanya. Aku menelan ludah, menahan air mata yang mengancam akan tumpah. Tidak apa-apa, Matt, kataku lembut, meskipun aku tidak yakin apakah itu benar-benar terjadi. Kami akan baik-baik saja, kami hanya butuh ruang sekarang. Ia mengangguk, meskipun ia tidak tampak yakin. Ada keheningan panjang yang menyakitkan sebelum ia akhirnya mengambil tasnya dan menuju pintu. Aku memperhatikannya pergi, merasakan kehilangan yang luar biasa, seperti sesuatu di antara kami telah rusak, tak dapat diperbaiki. Tepat saat ia hendak pergi, ia berbalik untuk terakhir kalinya. Aku mencintaimu, Ibu, katanya, suaranya lembut, penuh dengan ketulusan yang menyakitkan. Aku juga mencintaimu, Matt, jawabku, suaraku bergetar. Selalu. Dan kemudian, begitu saja, dia pergi. Rumah itu terasa lebih kosong daripada sebelumnya selama bertahun-tahun, dan keheningan itu memekakan telinga. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, menatap pintu, mencoba memahami semua yang telah terjadi. Tetapi, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa semuanya tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu di antara kami telah berubah, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami batalkan. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan mencoba membuat diriku sibuk, membersihkan rumah, merapikan lemari, apapun untuk mengalihkan pikiranku dari pikiran-pikiran yang berputar-putar di benakku. Tetapi tidak ada yang berhasil. Saat-saat hening adalah yang terburuk. Setiap kali aku berhenti, pikiranku akan melayang kembali ke momen di dapur itu, ketika Matt mengulurkan tangan, momen ketika semuanya telah berubah. Malam itu, suamiku akhirnya pulang. Dia mencium pipiku, bertanya tentang hariku, dan duduk di sofa seolah-olah tidak ada yang salah. Dia tidak tahu tentang badai yang telah terjadi di bawah permukaan. Aku ingin memberitahunya untuk mengakui segalanya, tetapi aku tidak sanggup melakukannya. Beban dari apa yang hampir terjadi terlalu berat, terlalu memalukan untuk diungkapkan dengan lantang. Sebaliknya, aku tidur lebih awal, meninggalkannya di bawah sambil menonton TV. Dia mengangguk, meskipun dia tidak tampak yakin. Ada keheningan yang panjang dan menyakitkan sebelum dia akhirnya mengambil tasnya dan menuju pintu. Aku melihatnya pergi, merasakan kehilangan yang luar biasa, seperti sesuatu di antara kami telah rusak tak dapat diperbaiki. Tepat saat dia hendak pergi, dia berbalik untuk terakhir kalinya. Aku mencintaimu, Ibu, katanya, suaranya lembut, penuh dengan ketulusan yang menyakitkan. Aku juga mencintaimu, Matt, jawabku, suaraku bergetar. Selalu.
Dan kemudian begitu saja dia pergi. Rumah itu terasa lebih kosong daripada sebelumnya selama bertahun-tahun, dan keheningan itu memekakkan telinga. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, menatap pintu, mencoba memahami semua yang telah terjadi. Tetapi, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa semuanya tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu di antara kami telah berubah, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami batalkan. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan mencoba membuat diriku sibuk, membersihkan rumah, merapikan lemari, apapun untuk mengalihkan pikiranku dari pikiran-pikiran yang berputar-putar di benakku. Tetapi tidak ada yang berhasil. Saat-saat hening adalah yang terburuk. Setiap kali aku berhenti, pikiranku akan melayang kembali ke momen di dapur itu, saat Matt mengulurkan tangan, momen ketika semuanya telah berubah. Malam itu, suamiku akhirnya pulang. Dia mencium pipiku, bertanya tentang hariku, dan duduk di sofa seolah tidak ada yang salah. Dia tidak tahu tentang badai yang telah terjadi di bawah permukaan. Aku ingin memberitahunya untuk mengakui segalanya, tetapi aku tidak sanggup melakukannya. Beban dari apa yang hampir terjadi terlalu berat, terlalu memalukan untuk diucapkan dengan lantang. Sebaliknya, aku tidur lebih awal, meninggalkannya di bawah menonton TV. Dia mengangguk, meskipun dia tidak tampak yakin. Ada keheningan yang panjang dan menyakitkan sebelum dia akhirnya mengambil tasnya dan menuju pintu. Aku melihatnya pergi, merasakan kehilangan yang luar biasa, seperti sesuatu di antara kami telah rusak tak dapat diperbaiki. Tepat saat dia hendak pergi, dia berbalik untuk terakhir kalinya. "Aku mencintaimu, Ibu," katanya, suaranya lembut, penuh dengan ketulusan yang menyakitkan. "Aku juga mencintaimu, Matt," jawabku, suaraku bergetar. "Selalu." Dan kemudian, begitu saja, dia pergi. Rumah itu terasa lebih kosong daripada sebelumnya selama bertahun-tahun, dan keheningan itu memekakan telinga. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, menatap pintu, mencoba memahami semua yang telah terjadi. Tetapi, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa semuanya tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu di antara kami telah berubah, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami batalkan. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan mencoba membuat diriku sibuk, membersihkan rumah, merapikan lemari, apapun untuk mengalihkan pikiranku dari pikiran-pikiran yang berputar-putar di benakku. Tetapi tidak ada yang berhasil. Saat-saat hening adalah yang terburuk. Setiap kali aku berhenti, pikiranku akan melayang kembali ke momen di dapur itu, saat Matt mengulurkan tangan, momen ketika semuanya telah berubah. Malam itu, suamiku akhirnya pulang. Dia mencium pipiku, bertanya tentang hariku, dan duduk di sofa seolah tidak ada yang salah. Dia tidak tahu tentang badai yang telah terjadi di bawah permukaan. Aku ingin memberitahunya untuk mengakui segalanya, tetapi aku tidak sanggup melakukannya. Beban dari apa yang hampir terjadi terlalu berat, terlalu memalukan untuk diucapkan dengan lantang. Sebaliknya, aku tidur lebih awal, meninggalkannya di bawah menonton TV, bertanya tentang hariku, dan duduk di sofa seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak tahu tentang badai yang telah terjadi di bawah permukaan. Aku ingin memberitahunya untuk mengakui segalanya, tetapi aku tidak sanggup melakukannya. Beban dari apa yang hampir terjadi terlalu berat, terlalu memalukan untuk diungkapkan dengan lantang. Sebaliknya, aku tidur lebih awal, meninggalkannya di bawah sambil menonton TV, bertanya tentang hariku, dan duduk di sofa seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak tahu tentang badai yang telah terjadi di bawah permukaan. Aku ingin memberitahunya untuk mengakui segalanya, tetapi aku tidak sanggup melakukannya. Beban dari apa yang hampir terjadi terlalu berat, terlalu memalukan untuk diungkapkan dengan lantang. Sebaliknya, aku tidur lebih awal, meninggalkannya di bawah sambil menonton TV.
Saat aku berbaring dalam kegelapan, kejadian beberapa hari terakhir terus terputar dalam pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua itu hanya ada di pikiranku, bahwa ketegangan antara Matt dan aku hanyalah hasil dari pikiran yang berlebihan. Namun, aku tahu itu tidak benar. Sesuatu telah berubah dan tidak ada jalan kembali. Batas antara ibu dan anak telah kabur, dan meskipun kami tidak melewatinya, fakta bahwa itu ada di sana sudah cukup untuk menghantuiku. Hari berganti minggu, dan kehidupan terus berjalan, tetapi rumah tetap terasa lebih kosong tanpa Matt. Suami saya tentu saja memperhatikannya, tetapi saya selalu menepisnya, mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Anak-anak tumbuh dewasa, hidup berubah. Namun jauh di lubuk hati, saya tahu itu lebih dari itu. Saya mencoba menghubungi Matt beberapa kali, mengiriminya pesan singkat untuk menanyakan kabarnya, tetapi balasannya selalu singkat dan jauh. Saya tidak mendesaknya. Saya tahu kami berdua butuh waktu. Minggu demi minggu berlalu, saya terus berharap bahwa ruang akan membantu, bahwa jarak akan memberi kami berdua kejelasan yang kami butuhkan untuk melupakan ini. Namun kenyataannya, saya tidak yakin apakah kami akan pernah bisa melupakannya. Hubungan antara ibu dan anak seharusnya sederhana, murni, tetapi hubungan kami telah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit, sesuatu yang tidak pernah kami duga. Dan meskipun saya ingin percaya bahwa kami dapat kembali seperti semula, saya tahu jauh di lubuk hati bahwa perubahan dalam hubungan kami telah mengubah kami berdua selamanya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan cerita saya. Jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini.